Halo semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Atau stres karena diteror oleh admin pinjol? Jangan khawatir karena kini channel hiburan terbaik dalam sejarah modern telah hadir, yakni sebuah channel yang didedikasikan untuk menghibur Anda dengan cara membacotkan sebuah film yang didownload dari Google demi sebuah harta karun bernama Adsen. Dan karena begitu berharganya makhluk bernama Adsen tersebut, sang kreator bahkan berani menantang sistem copyright YouTube. Inilah review film. Setelah melakukan perancangan, penyidikan, dan riset yang dalam terhadap sebuah film action yang sangat-sangat memicu adrenalin sehingga membuat batang leher tegang, maka dari itu, tim Rescue Review Film memantapkan jiwa untuk menspoilerkan film John Wick tahun 2014 atau sequel pertama yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Film ini sendiri menceritakan si John yang pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran, namun semua berubah saat 3 orang pemuda membunuh anjing kesayangannya. Bagaimanakah keseruannya? Check in. Malam hari di kota New York terlihat seorang pria gondrong yang terluka keluar dari mobilnya, dan bukannya pergi berobat dirinya malah menonton video yang memperlihatkan seorang wanita hingga dirinya pingsan. Di pagi hari terlihat pria bernama John Wick yang baru bangun tidur langsung membuat secangkir kopi. Sebelum masuk lebih dalam, John Wick adalah seorang pembunuh bayaran dan bukan pembunuh yang sembarangan, melainkan seorang legenda. Namun saat ini dirinya telah pensiun dan menikah dengan seorang wanita. Namun karena istri tercinta mengidap penyakit sehingga sang istri pun pergi meninggalkan dirinya selama-lamanya, sehingga John Wick pun harus kembali ke dalam kesepiannya. Di saat pemakaman sang istri tercinta, John didatangi oleh Marcus yang juga pembunuh bayaran, melainkan masih aktif bertugas, dan mereka berdua adalah sahabat. Di dalam kesepian dan tidak ada lagi orang yang menghibur John, tentu dirinya rentan masuk kembali ke dunia gelapnya, yakni sebagai pembunuh bayaran. Namun sang istri yang sadar akan hal tersebut pun sudah mempersiapkan sebuah kado perpisahan, yakni seekor anjing, dan sebuah surat yang berisikan bahwa John harus sabar dan temukan kedamaian hidupnya sendiri dengan dimulai dari anjing tersebut. Terharu dengan pesan sang istri, John pun bertekad untuk merawat dan menjaga si anjing dengan sepenuh hati. Di pagi hari, setelah selesai sarapan, John pun pergi jalan-jalan dengan mobil antik kesayangannya. Di sebuah pom bensin, John yang sedang mengisi minyak dijumpai pemuda kaya yang selengean dan sok jago. Pemuda tersebut bernama Losep, yang mana Losep menawar mobil yang digunakan oleh John Wick, namun John Wick menolak. Karena hal tersebut, Losep pun marah, namun John Wick tidak ambil pusing dan langsung cabut meninggalkan Losep beserta teman-temannya. Singkat cerita, terlihat John Wick memasuki sebuah arena landasan pesawat, dan alasan beliau ke tempat tersebut adalah untuk memacu adrenalin dan menghilangkan stres dengan cara kebut-kebutan, dan itu buang-buang waktu. Di malam harinya, John yang sedang tertidur pun terbangun karena adanya suara di lantai bawah. John pun bangun dan menyusul si anjing, namun tiba-tiba John dipukul oleh pria, yang mana pria tersebut adalah Losef, yakni pria muda di pom bensin kita lihat. Mereka nekat masuk untuk mencuri mobil John Wick. Bukan itu saja, bahkan mereka juga membunuh anjing John Wick, yakni satu-satunya alasan John Wick untuk tidak kembali ke dunia gelapnya. Di pagi harinya, John Wick pun mengubur anjingnya dan membersihkan rumahnya. Di sini, John Wick juga sadar bahwa kedamaian bukanlah jalan hidup yang tepat untuknya. Berpindah ke Losef yang berhasil mencuri mobil John, mendatangi sebuah bengkel mobil milik Jono kerjasama dengan ayah Losef, yang mana maksud kedatangan Losef adalah untuk mengganti plat dan STNK baru pada mobil tersebut. Namun Jono yang tahu dan kenal dengan mobil tersebut pun langsung mengusir Losef dengan teman-temannya. Bahkan Jono menampar wajah Losef. Jono yang mengatakan kalau ayah Losef akan paham bahwa perbuatan Losef adalah kebodohan dan kegoblokan tanpa perhitungan.
out of my shop. Not gonna like this. You know what Viggo likes, it doesn't. Somebody's gonna understand. Setelah Losef dan kawan-kawannya pergi, datanglah John Wick menemui Jono. Dan maksud kedatangan John Wick adalah untuk menanyakan mobilnya tersebut. Dan karena Jono yang kenal betul dengan John Wick pun langsung memberitahukan kemana pelaku akan pergi. Tarasov nicked it. Son. Yeah. Setelah John pergi, Jono pun menerima telepon dari ayah Losef bernama Viggo, yang mana Viggo adalah seorang pengusaha juga mafia yang memiliki uang dan pasukan yang begitu banyak. Viggo juga bertanya alasan Jono menampar Losef. Jono pun menjawab, "Pak, karena Losef mencuri mobil John Wick," katanya. Lihat, dan wajah Viggo langsung berubah ketakutan. Dan dari sini kita tahu kalau John Wick bukanlah orang sembarangan. Bayangkan saja, Viggo yang seorang mafia pun enggan bermain-main dengan John Wick. Aurelio speaking. I heard you struck my son. May I ask why? John Wick's car, sir. Killed his dog. Oh. Singkat cerita, Losef mendatang menjumpai Viggo dan Viggo langsung memberi segelas cap tikus dibakar tenggorokan, rasanya hangus, dan tiba-tiba Viggo memukul perut Losef hingga muntah. Losef pun bertanya, "Apa salahku ayah sehingga engkau memukulku?" Viggo pun menjawab, "Karena kau bermain-main dengan orang yang salah, bahkan kau curi mobilnya." Dengan sombong Losef menjawab, "It's fucking nobody." Dan Viggo pun berkata bahwa si fucking nobody adalah John Wick, seorang pria yang tekun teguh berkomitmen tinggi. Dan Viggo juga menyatakan kalau John Wick adalah alasan utamanya membuat keluarga Viggo bisa sekaya sekarang. Who you did it to? The fucking nobody? Nobody. It's John Wick. Tidak hanya itu, John Wick juga pernah membunuh 3 orang sekaligus dengan sebuah pensil di bar. Bahkan John Wick pernah membunuh pembunuh bayaran paling hebat di dunia di masa itu, sehingga John Wick mendapat julukan Boogeyman atau Baba Yaga. Baba Yaga. Boogeyman? Get Boogeyman. Sedikit keterangan tentang Boogeyman atau Baba Yaga, yang mana makhluk tersebut adalah karakter mitos dari cerita rakyat Slavia dan terkenal di Amerika dengan panggilan Boogeyman. Boogeyman sendiri digambarkan dengan gambaran yang jahat dan bisa menyelinap untuk membunuh musuh tanpa suara sama sekali. Dari rangkuman cerita Viggo kita tahu bersama kalau John Wick adalah pembunuh bayaran terbaik dari yang terbaik yang pernah ada di dunia. Possible task pulled off that day. Should know what we are now. Khawatir dengan anak tololnya, Viggo mencoba bernegosiasi dengan John Wick, namun tanpa berkata apapun, John Wick mematikan telepon tersebut. Hello, John. John, my baser instinct. Mengetahui bahwa John akan mengejar Losef anaknya, Viggo pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang John Wick lebih dulu. Task a crew. How many? How many do you have? Terlihat John Wick siap-siap dan mengambil kembali peralatan yang sempat dia dikubur di lantai rumahnya. Setelah itu, John pergi mandi dan memakai baju yang rapi. Sedang di luar rumah John Wick, anak buah Viggo sudah berdatangan dan siap untuk membunuh John Wick. Dan ya, di sini kita lihat keahlian John Wick yang mana dia dengan mudah melakukan serangan jarak dekat dengan pistolnya. Setelah semua orang-orang suruhan Viggo dibantai, polisi pun datang karena keributan yang disebabkan oleh John Wick. Dan terlihat polisi hanya bisa diam dan membiarkannya saja. Bahkan bertanya kabar John Wick atau dia kembali bekerja. Ayah. Working again? Sorting some stuff out. Good night, John. Good night, Jimmy. Untuk membersihkan kekacauan, John pun memesan cleaner. Cleaner sendiri adalah organisasi pembersih yang digunakan untuk menghilangkan atau membersihkan TKP. Biasanya, mereka sering disewa oleh pembunuh bayaran lainnya. Berpindah ke Viggo, dia memerintahkan ajudannya untuk membawa Losef ke Red Circle. Joseph in the Red Circle. Di tempat lain terlihat John Wick mempersiapkan barang-barangnya dan mendatangi sebuah hotel bernama Continental. Sedikit informasi, Continental sendiri adalah penginapan yang sering digunakan oleh pembunuh bayaran lainnya karena tempat tersebut netral atau dalam arti para pembunuh bayaran tidak diizinkan melakukan pekerjaan di tempat tersebut. Room 8. Sedangkan Viggo yang merasa gagal untuk melindungi anaknya pun membuka kontrak terhadap John Wick seharga 2 juta. Bahkan Marcus yang sedang bersantai didatangi oleh Viggo dan menawarkan kerjasama untuk membunuh John Wick dengan bayaran 2 juta tersebut. Marcus pun menyetujui dan mempersiapkan senjatanya yang menggambarkan kalau Marcus adalah seorang sniper. Bahkan Marcus sudah mengetahui tempat John Wick berada. Have a job. Kill John with $2 million. Consider it done. Di malam harinya, John pun datang menjumpai manajemen hotel tersebut yakni Vincent, sahabat John Wick, dan mempertanyakan keberadaan Losef Tarasov. Sebelum memberitahukannya, Vincent pun menasihatinya. Thought this through. Shoot. Di tempat lain, Viggo menerima panggilan kalau ada orang yang ingin membunuh John di Continental secara langsung, yang mana hal tersebut dilarang sehingga Viggo menggandakan hadiahnya. The bounty. Setelah mendapatkan lokasi keberadaan Losef, John Wick langsung mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, yakni beberapa senjata dan rompi anti peluru.
Terlihat di tempat Losef berada, para pengawal yang begitu banyak sibuk menjaga gedung tersebut, sedangkan Losef malah bersantai dengan cabe-cabean high class pastinya. Sedangkan di luar gedung terlihat John sudah sampai dan siap beraksi, yang mana gelarnya sebagai Baba Yaga langsung terbukti di saat John Wick berhasil mengintimidasi penjaga pintu masuk. Hello, Francis. Why don't you take the night off? Thank you, sir. Setelah Francis pergi, John Wick masuk ke dalam ruang ganti dan membunuh 2 orang pria. Salah satunya adalah teman Losef bernama Victor. John Wick juga mengambil handphone Victor. Setelah itu, John Wick masuk ke area pemandian, yakni tempat Losef berada. Namun karena banyaknya penjaga dan posisi yang kurang tepat untuk mengeksekusi Losef dari jarak jauh, John pun mendekati sembari membunuh satu persatu penjaga di tempat tersebut. Namun tiba-tiba salah satu penjaga melihat keberadaannya, dan kita tahu bersama keributan pun terjadi. Oleh karena hal tersebut, John Wick pun ketahuan sehingga seluruh penjaga datang ke arah John Wick. Namun sang Baba Yaga dengan mudah mengendalikan keadaan. Losef yang melihat John Wick secara langsung pun melarikan diri, seolah Losef terintimidasi. John Wick yang menyadari bahwa Losef melarikan diri pun langsung mengejarnya sembari membunuh satu persatu para pengawal Losef. Di saat John Wick bertemu dengan pimpinan pengawal, terlihat John terkena tembakan namun tidak berpengaruh besar karena rompi anti peluru yang dipakainya. Namun si pemimpin kembali menyerang John Wick dengan pecahan botol kaca sehingga perutnya terluka. Sedangkan Losef berhasil kabur dari gedung tersebut dengan mobil yang dibawa oleh temannya. John yang terluka kembali ke Continental untuk berobat. Losef juga sempat menelepon Victor, namun John Wick yang menjawab dengan mengatakan Victor sudah mati dan semua memiliki harga katanya. Victor's dead. Si dokter berkata kepada John Wick untuk menjaga luka di perutnya agar cepat sembuh. Sedangkan di bangunan lain terlihat Marcus sudah standby dengan senjatanya. Namun saat ingin melakukan tembakan, terlihat seseorang mencoba masuk ke kamar John Wick, sehingga Marcus pun melasatkan tembakan untuk membangunkan John Wick. Yang mana ternyata orang tersebut adalah Perkins dan dialah yang menerima tawaran Vigo untuk membunuh John Wick di Continental dengan bayaran $4 juta karena mau melanggar aturan. Karena luka yang cukup parah, John Wick sempat kewalahan melawan Perkins. Namun sekian lama bertarung, sang Baba Yaga berhasil melumpuhkan Perkins dan mempertanyakan keberadaan Losef. Tapi Perkins memberitahukan tempat lain, yakni tempat penyimpanan harta kekayaan Vigo. Setelah itu, John Wick memukul Perkins hingga pingsan dan menyerahkannya kepada Harry, pembunuh bayaran yang lain. Singkat cerita, di pagi hari, John Wick langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan tanpa basa-basi, John Wick langsung membunuh semua penjaga di tempat tersebut kecuali si pendeta untuk membuka pintu berangkas Vigo. Setelah dibuka, John Wick langsung membakar semua barang-barang di tempat tersebut mulai dari uang kas, DVD, berkas-berkas berupa kontrak tertulis, dan lain-lain. Mengetahui hartanya sudah dibakar oleh John Wick, Vigo dan beberapa anak buahnya pun datang. Karena emosi tanpa banyak cerita, Vigo langsung membunuh si pendeta. Di Continental, Perkins langsung membunuh Harry saat berhasil lepas dari borgol di tangannya. Sedangkan rombongan Vigo yang ingin hendak pulang, tiba-tiba John Wick muncul dan langsung menyerang mereka semua, hingga beberapa anak buah Vigo pun mati. Namun tiba-tiba sebuah mobil datang dan menabrak John Wick hingga pingsan. Aduh. Terlihat John Wick sudah berada di bangunan kosong dalam keadaan terikat di kursi. Vigo pun langsung melampiaskan amarahnya kepada John Wick. Bahkan Vigo mengatakan kalau John Wick membawa kesialan bagi sekelilingnya. Setelah itu, Vigo memerintahkan 2 orang anak buahnya untuk membunuh John Wick. Namun tiba-tiba Marcus menembak salah satu dari 2 orang tersebut dan 1 orang tersisa berhasil dilumpuhkan oleh John Wick. Setelah itu, John Wick keluar dan memotong jalan untuk mengejar mobil Vigo. Saat terlihat, John Wick langsung menembak hingga supir Vigo mati dan mobil pun terhenti. John Wick langsung mendekati Vigo dan bertanya posisi anaknya. Karena takut, Vigo pun memberitahukan dengan syarat John Wick tidak membunuhnya. John Wick pun setuju dan meminta agar Vigo mencabut kontrak yang dipasangnya terhadap John Wick.
In a safe house. Pengertian kontrak dalam cerita ini semacam sayembara atau perlombaan lah. Dalam kasus ini, Viggo membuka kontrak untuk membunuh John Wick. Kira-kira itulah arti kontrak yang dimaksud teman-temanku sekalian. Tanpa banyak cerita, John langsung menuju tempat Losef berada, yang mana gedung tersebut dijaga ketat, tetapi lagi dan lagi sang babayaga dengan mudah masuk ke area tersebut dan melumpuhkan satu persatu para penjaga. Viggo yang sudah tahu anaknya bakalan wasted pun hanya duduk santai merokok sembari mendengar lagu reggae yang berjudulkan No Children No Cry. No Children No Cry. Lanjut. Terlihat di saat John Wick berhasil mendapatkan senjata, dia langsung menembak teman Losef yang sedang bermain game, dan satu persatu para pengawal pun berhasil dibunuh oleh John Wick. Semua kendaraan pun habis dibakar oleh John Wick. Dan saat tersisa hanya Losef seorang, John Wick langsung membunuhnya tanpa memberi ampun. Setelah John merasa tugasnya sudah selesai, dirinya pun hendak pulang ke rumah. Dan sebelum itu, John Wick bertemu dengan Marcus untuk mengucapkan terima kasih. Namun Perkins melihat hal tersebut. I appreciate it. Sehingga di saat Marcus pulang ke rumah, Viggo dan beberapa anak buahnya menyiksa, bahkan membunuh Marcus karena mengkhianati Viggo. Setelah itu, Viggo menelepon John Wick. Granted, my son is. I wouldn't know how to reply to Marcus, but John Wick yang mengetahui hal tersebut pun langsung banting setir dan mendatangi rumah Marcus, yang mana terlihat Marcus sudah tergeletak tak bernyawa. Perkins juga dihukum mati oleh Winston karena melanggar aturan di Continental. own hand revoked. Winston juga memberitahukan kepada John Wick bahwa seseorang akan melarikan diri dengan sebuah helikopter. John Wick yang menyadari maksud Winston pun langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Thinking, Jonathan. In the helicopter to certain someone. Dan terlihat John Wick, Viggo, dan beberapa anak buah Viggo pun saling kejar dan tabrak-menabrak dengan mobil mereka masing-masing. John berhasil menyingkirkan satu persatu anak buah Viggo. Viggo yang sudah tahu bahwa perlawanan mereka sia-sia, dirinya terlihat sudah pasrah dan hanya tertawa-tawa saja. Dan di saat John Wick berhasil melumpuhkan ajudan Viggo, tiba-tiba Viggo menabrak mobil John Wick, namun John Wick berhasil selamat. Sehingga tersisa mereka berdua di bawah guyuran hujan. Terjadi duel di antara mereka, yang mana Viggo mengatakan, "Hey John Wick, ayo kita duel tanpa peluru," katanya. Sehingga pertarungan tangan kosong terjadi, dan itu sangat laki-laki. Di tengah duel, Viggo yang sadar akan kekalahannya menyerang John Wick dengan pisau dan tertusuk di bagian perut John Wick. Pertarungan pun terus berlanjut. John Wick mencabut pisau yang menancap di perutnya dan menusukkan ke leher Viggo hingga Viggo tewas. Dan kita kembali ke awal film dan si pria gondrong yakni John Wick sadar dari pingsannya. Setelah itu John Wick bangun dan masuk ke penangkaran anjing. John menggunakan staples untuk menutup lukanya. John Wick juga mendapat anjing baru berjenis pitbull. Dan mereka pun berjalan di bawah hujan hingga menghilang di tengah keramaian kota New York. Dan film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah janganlah hendaknya memiliki anak laki-laki yang norak dan sering pamer-pamer di Instagram sehingga engkau dituduh korupsi oleh KPK. Eselon 3, Eselon 3.